Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Hukum akli, hukum yang bangsa akal, yakni hukum akal yang sempurna. Artinya akal yang sempurna. Jadi yangnya itu ke akal, bukan ke hukum. Hukum akal yang sempurna. Karena ada akal yang tak sempurna. Makna dia ini berdasarkan akal yang waras, yang sehat. Yaitu apa akal? Akal yaitu cahaya yang tertaruh, yang terletak di hati mukmin. Ini pengertian akal secara istilahan. Meskipun nanti antara para ulama berbeda, tapi satu di antaranya adalah akal itu cahaya yang tertaruh, yang terletak di hati mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala. Ini akan segala. Jadi apa akal? Cahaya yang terletak di hati mukmin. Kalau disebut hati, terbayanglah sama kita organ hati. Padahal kalau hati ini diterjemahkan dari qalbun bahasa Arab, diterjemahkan hati dalam bahasa Indonesia, semestinya itu maknanya adalah jantung. Karena arti qalbun berbulak balik. Hanya di jantunglah yang ada darah berbulak balik, masuk dan keluar. Jadi qalbun artinya adalah jantung. Tapi kalau hati yang dimaksud dalam pengertian agama adalah cahaya, fuad. Dalam bahasa Arabnya fuad. Fuad, ya, hati. Jadi pengertiannya itu secara istilah adalah cahaya. Jadi hati di dalam akal adalah cahaya. Di mana letaknya? Di fuad, di hati. Ini kan di hati. Jadi fuad, tunggu dulu. Akal adalah cahaya yang terletak di hati. Kalau ini hati, terjemahan dari qalbun, maknanya adalah jantung. Maka akal adalah cahaya yang terletak di jantung. Maka makna seperti ini adalah makna batini, bukan makna zahiri. Karena makna zahiri tentu maksudnya adalah organ hati. Kalau makna zahiri, maksudnya adalah organ hati, yaitu jantung itu. Kalau maknanya itu tidak. Ini maknanya makna batini. Makna batini yang tapi terletaknya, kata Imam Ghazali, makna batini itu pada makna zahiri, yaitu di jantung itu. Ini dia. Sehingga akal adalah cahaya yang sempurna. Akal adalah cahaya. Kan? Jadi paham-pahamkanlah dalam agama, dalam istilah agama, akal itu bukan otak. Akal bukan otak. Karena itulah di dalam Islam berpikir tidak pakai otak. Islam tidak mengajarkan itu, berpikir tidak pakai otak. Itu, kan? Tapi berpikirnya pakai akal. Apa akal? Cahaya. Makanya produk akal di dalam Islam pasti baik. Produk akal dalam perspektif Islam pasti baik. Kenapa? Karena akal adalah cahaya. Gitu deh. Tapi produk otak belum tentu. Karena ikan berotak,
ayam berotak, kambing berotak, tapi tidak berakal. Nah, jadi ada beda paradigma Islam dari selain Islam. Jadi Islam ajarkan berpikir pakai akal. Akal apa? Akal adalah cahaya yang tersimpan di dalam atau terletak di dalam hati. Hati kalau diartikan di sini sebagai terjemahan dari kolbun, maka maksudnya jantung. Bukan dipahamkan hati yang sebelah kanan organ tubuh itu, bukan. Karena di situ tidak ada kehidupan, tidak ada pergerakan apa-apa, gitu ya. Nah, dengan cahaya itu dapat diketahui segala apa? Ilmu daruri dan ilmu nadhari. Jadi dengan cahaya itu kita dapat ilmu daruri dan ilmu nadhari. Apa ilmu daruri? Yaitu ilmu yang tiada berhajat pada dalil. Seketika tahu aja orang, gitu. Orang tidak perlu pakai dalil bahwasanya api itu panas. Itu nggak perlu pakai dalil. Dalam pengertian dalil secara agama, dalil naklikah, dalil aklikah tak perlu. Karena tanpa pun pakai dalil orang sudah paham bahwa api itu panas. Itu namanya ilmu daruri. Ada lagi ilmu nadhari, yaitu ilmu yang berhajat pada dalil. Nah, jadi akal adalah cahaya, cahaya terletak di dalam jantung. Nah, akal itu berfungsi mengetahui ilmu daruri dan ilmu nadhari. Akal itu mengetahui ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ilmu daruri ilmu tanpa dalil. Ilmu nadhari ilmu pakai dalil. Apa dalilnya bahwa bumi ini bulat? Apa dalilnya? Masih ada dalil. Dan artinya hukum akal. Apa arti hukum akal? Nah, ini tadi baru cerita akal. Ini cerita hukum pula. Apa hukum? Dan artinya hukum akal. Tapi dalam hal ini yang mau diterangkan hukumnya dulu. Menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Hukum, arti hukum adalah secara lughatan, secara etimologis, hukum adalah isnadu amrin ila akhara ijaban aw salaban. Itu arti hukum. Secara lughatan, secara terminologis, hukum adalah isnadu amrin ila akhara ijaban aw salaban. Isnad menghubungkan, menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Jadi menetapkan suatu kepada satu. Jadi mesti ada dua suatu. Yang hasil ketetapan itu bisa ijaban, positif, atau salaban, negatif. Misal saya sebut sajalah, ini kitab. Ini kitab. Ada dua suatu sudah. Satu kata tunjuk ini, dua kata benda kitab. Lantas isnad dihubungkan kata-kata ini dengan kitab. Ini kitab. Ini namanya ijaban. Positif. Ijaban positif. Ya, ini kitab. Ini bukan tas. Ini bukan tas. Ini kata tunjuk, bukan tas, negatif, salaban. Kita hubungkan, ya hasilnya negatif. Ini bukan tas. Jadi hukum adalah menghubungkan sesuatu dengan menghubungkan sesuatu kepada sesuatu. Isnadu amrin ila amrin, hasilnya ijaban au salaban. Ya atau tidak. Jadi hukum adalah menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Nah, kalau kita disebut barang nanti payah, apalagi orang sekarang. Kan makanya dalam bahasa Arab tuh ada, misalkan bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran, man amana billahi wa malaikatihi, seterusnya. Man itu selalu diterjemahkan menjadi barang siapa.
Orang sekarang pikirannya aneh-aneh, barang pula kata dia. Makanya saya pribadi selalu menerjemahkan man yang diterjemahkan umumnya jadi barang siapa itu, siapa saja. Man amana, siapa saja yang ia beriman. Nah, bukan penerjemahan itu salah, tapi pikiran orang sekarang aneh-aneh. Makanya hati-hati. Jadi ini barang pun tak ada, bukan artinya benda, tapi sesuatu. Nah, menetapkan suatu barang bagi suatu barang berarti iya. Atau menafikan suatu barang padanya pada suatu barang berarti tidak. Jadi hukum adalah menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang hasilnya ya atau tidak, itu hukum. Baru nanti ada hukum akal, ada hukum agama, ada hukum adat. Tapi hukum itu sendiri adalah isnadu amrin ila akhara ijaban au salaban. Nah, ijaban au salaban. Menghubungkan sesuatu kepada sesuatu, hasilnya iya atau tidak. Itu hukum. Nah, karena ini adalah hukum akal, maka dengan tiada terhenti, dengan tiada tergantung atas berulang-ulang. Jadi hukum akal itu bukan ditetapkan karena dia berulang-ulang. Bukan. Berulang-ulang itulah hukum adat. Kalau disebut adat, bukan maknanya adat suku. Adat ini maksudnya adat manusia. Ada ya'udu. Audatan, adatan artinya berulang. Jadi yang dimaksud hukum adat adalah hukum yang ditetapkan setelah terjadinya perulangan peristiwa. Dan itu diterima oleh semua manusia. Hukum adat. Contohnya, adat mengatakan, adatnya bila makan kenyang. Itu adatnya. Ke timur pun kita, ke barat, utara, selatan pun kita mengatakan bila makan kenyang. Itu sudah aksioma. Aksioma itu hukum yang pasti, tapi secara adat. Arti adat berulang-ulang. Setelah berulang-ulang peristiwa, asal makan kenyang, maka dibilang orang lah makan kenyang. Nah, hukum akal tidak berdasarkan itu. Nah, maka disebut di sini dengan tiada terhenti, dengan tiada tergantung atas berulang-ulang. Seperti hukum adi, hukum adat. Kalau hukum adat dia berulang-ulang. Ini bukan berulang-ulang, asalkan akal orang itu sempurna, sekali saja pun dia terima. Sekali saja pun dia tolak. Nah, kalau yang bangsa diterima, bangsa ditolak. Tapi kalau hukum adat tak bisa begitu. Hukum adat dia berdasarkan perulangan. Nah, hukum akal menetapkan satu barang bagi satu barang atau menafikannya artinya menidakkannya dengan tiada terhenti. Bahasa kita tidak tergantung atas berulang-ulang. Kalau hukum adat berulang seperti hukum adat berulang-ulang. Dan tiada terhenti, tiada tergantung atas tertarak itu ditetapkan oleh yang menaruh, oleh yang menetapkan. Jadi bukan berdasarkan satu ketetapan. Sebab kalau hukum ketetapan itu disebut namanya seperti hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada yang menetapkan. Gitu. Ada sosok yang menekankan. Ada sosok yang menetapkan. Ada sosok yang menetapkan. Siapa dia? Kalau dalam kitab agama Islam, sosok yang menetapkan itu ada dua. Ada hakiki, ada majazi. Yang menetapkan syari' hakiki adalah Allah Ta'ala. Sedangkan syari' majazi secara kiasan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menetapkan. Jadi hukum syara' ada yang menaruh begini. Hukum adat berdasarkan perulangan. Hukum akal nggak ada yang menetapkan.
Sosoknya nggak ada. Kemudian perulangan juga tidak, melainkan semata-mata berdasarkan akal. Nah, jadi bukan akal sembarang akal. Maka tadi disebut dia cahaya. Bukan sembarang akal. Baik. Bermula tersimpan, terbataslah hukum akal di dalam 3 perkara di bawah ini. Hukum akal itu bagi 3. Dan kalau disebut hukum akal, bukan mesti akal orang Islam. Tidak. Akal manusia. Karena sejatinya akal itu adalah cahaya. Sejatinya akal itu adalah cahaya. Dan dia nggak bisa dibohong. Ya. Satu namanya wajib. Ingat ya, ini bukan wajib menurut hukum syarak, hukum adat, bukan. Tapi wajib akal. Yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Dipaksa pun akal untuk mengatakan tidak, nggak bisa. Itu hukum akal. Saya tadi jalan kemari, di belakang saya ada yang manggil, tapi nggak ada orangnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Akal menetapkan wajib ada orangnya. Kalau tidak-tidaknya dalam zaman sekarang, rekaman suaranya. Makanya sekarang terlampau banyak orang nggak pakai akalnya. Kok bisa kayak gini ya? Nggak bisa, akal kata mesti ada. Gitu. Tiba-tiba saja lewat dia, nggak ada. Mungkin ada mukjizat ini, makin parah tuh. Nggak bisa, akal. Akal katakan mesti ada. Jadi setiap suara mesti ada sumber suara. Nah, kalau saya sebut tadi orang, maknanya ya sumber suara. Kadang kan tak mesti orang, tapi yang penting adalah sumber. Mesti ada sumber. Nah, itu dia. Jadi suara mesti ada sumber. Tiba-tiba kita bilang, ya kan kalau Allah mau. Ini berarti nggak menggunakan akal. Tampaknya orang ini bertauhid, tapi sesungguhnya dia merusak akal dia. Ya kalau Allah mau kan bisa aja. Itu rusak akal dia. Kenapa nggak Anda bilang kalau Allah mau juga Anda bisa jadi Tuhan? Bisa nggak? Nah, ragu jawabnya nih. Karena takut kafir. Main akal aja. Bisa nggak Allah menetapkan si fulan tiba-tiba sekarang jadi Tuhan? Dengan menilik kuasa Tuhan. Kalau model macam tadi bantahannya. Kan tadi kita bilang. Setiap suara mesti ada sumber suara. Lantas kata dia, ya bisa aja kalau Allah mau nggak ada. Kan bisa. Menggunakan pola berpikir seperti itu, lantas kita melakukan analogi. Analogi katakan, kalau Allah mau, kau jadi Tuhan, bisa nggak? Nanti kan. Tapi akal kita nolak. Lah kenapa di sini akal kita nolak, tadi akal kita nerima? Sedangkan akal menetapkan bahwa suara mesti ada sumber. Bahwa sumbernya apa, itu nanti dulu. Makanya orang terlampau banyak nggak menggunakan akal. Padahal akal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak digunakan. Jadi hukum akal wajib menurut akal adalah sesuatu yang tak dapat pada akal tiadanya. Jadi menurut akal tak bisa tak ada. Mesti ada. Mustahil. Yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Barang yang tak dapat pada akal adanya. Nggak bisa ada menurut akal. Menurut akal nggak bisa ada. Satu sosok, satu pribadi pada detik yang sama, pada momen yang sama, berada pada dua tempat yang berbeda. Itu mustahil pada akal. Tapi kita nggak berani bantah, karena ya kalau Allah mau kan bisa aja. Rusak akal. Nampaknya macam menunjukkan kemahakuasaan Allah, tapi sesungguhnya merusak akal. Bukan kita membatasi kuasa Allah. Kalau adalah kalau adalah sosok pada detik yang sama, pada momen yang sama, berada pada dua tempat yang berbeda, maka yang pertama sekali terjadi pada diri siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Nyatanya tidak ada penjelasan itu. Mengapa pada dia bisa, pada Rasul tidak? Nanti kita bilang, ini tawajuhnya tinggi, udah. Itulah rusak akal tuh. Rusak akal kita. Jadi di mana letak kuasa Allah?
letak kuasa Allah Ta'ala, Allah jelaskan pada kita hal-hal yang memang bersesuaian dengan akal. Ini mau hati-hati. Karena kita nggak guna akal, wah ini mungkin ma'rifatnya tinggi udah nih. Jadi dia bisa pada detik yang sama berada pada dua tempat yang berbeda. Wah luar biasa Tuan Syekh nih katanya. Makin jadilah akal kita rusak. Maka tertutuplah akal kita. Oke, kita turunkan. Kalau bisa seperti itu, sosok pada waktu yang sama, pada momen yang sama, berada pada dua tempat yang berbeda, setidaknya itu terjadi pada Khalifah Abu Bakar. Kan bisa aja dia di rumah, lantas dia kirim sosoknya yang lain untuk menghadapi pasukan Musailamah. Ini tidak, dia pergi langsung. Ada. Akal. Ini akal. Jadi mustahil pada akal artinya sesuatu itu tak bisa ada. Kalau tadi tak bisa tiada, maka dia wajib. Mustahil itu tak bisa ada menurut akal. Kan? Bisa pula nanti itu ada penjelasannya. Saya kalau sudah tawajuh itu dapat saya lihat ruh saya pergi berjalan-jalan kemana-mana itu. Kita pun yakin itu. Serbannya 3 lapis. Jubahnya 6 lapis. Kan tanggung. Percayalah gitu tuh. Kalau ruh sudah keluar dari badan, maka dia orang itu mati. Tapi kita nggak berani. Kita tetap aja patuh. Rusak akal kesudahan. Jadi menurut kau yang benar itu menurut akal. Mana yang memang dia loket akal? Akal. Mana loket syarak? Loket syarak. Mana loket adat? Jelas loketnya. Saya mau pergi ke Tanjung Balai nih naik kereta api. Tolong dulu bantu saya beli tiket pesawat besok. Ya. Mana ceritanya nih? Dia mau naik kereta api tapi besok beli tiket. Kok bisa gitu? Ya, bisa. Kalau Allah mau bisa itu semua. Coba. Rusak akal kita. Tapi kena yang bilang menurut kita syekh, alim, allamah, luar biasa. Kita pun iyakan saja. Akal mati. Dapat paham nih? Nah, jadi wajib menurut akal tak bisa tak ada. Mustahil menurut akal tak bisa ada. Ada lagi jaiz. Ya ini harus boleh. Yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Bisa ada, bisa tiada. Itulah selalu dalam bahasa kita. Sebetulnya bahasa itu tinggi, tapi orang nggak pahamkan tinggi. Mendung tak berarti hujan. Orang menjadikan itu lagu biasa saja. Padahal menurut akal bisa mendung itu hujan, bisa mendung tuh tak hujan. Bahkan panas bisa hujan. Gitu. Ya menurut akal bisa ada, bisa tidak. Apalagi nanti ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok hukum adat. Adatnya memang kalau mendung hujan. Tapi tak mesti juga. Jadi ini mau hati-hati ya. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Itu hukum akal. Baru kedua hukum syar'i. Dia ke bawah nih, hukum syar'i kolomnya ke bawah, hukum adi kolomnya ke bawah. Hukum syar'i. Hukum tadi sudah tahu. Isnadu amrin ila akhara ijaban au salaban. Menyandarkan sesuatu kepada yang lain, iya atau tidak. Syar'i. Arti hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita, perintah Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Jadi hukum syara yang dihukum adalah perbuatan. Harap dipahamkan nih. Ya. Makanya selalu orang kata, apa hukum rokok? Saya minta izin kaki naik nih. Agak apa sikit. Nanti turun balik. Aduh ya Allah. Selalu orang kata, apa hukum rokok? Mana ada hukum rokok? Rokok perbuatan mukallaf bukan? Oh, bukan. Yang ada hukum merokok.
halus sekali gitu. Enggak, kita wajib cerdaskan umat. Karena kalau nggak kita cerdaskan umat, dia akan terus-menerus salah. Yang salah itu nanti dianggap betul. Sampai ada pemahaman kalau belum haji tak boleh pakai topi haji. Sampai ada pemahaman gitu. Dan saya mendapat pertanyaan itu dari seorang tua di satu pengajian. Bukan dia orang muda. Maknanya pemahaman itu sudah cukup lama. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Sifatnya ilmu nggak boleh dibiarkan. Jadi hukum syar'i adalah pemerintahan Allah, perintah Allah Taala terhadap perbuatan mukallaf. Terhadap perbuatan mukallaf. Karena memberatkan perintahan. Karena memberatkan perintahan. Apa maksudnya memberatkan perintahan? Dengan perbuatan mukallaf karena memberatkan perintahan. Apa maksudnya memberatkan perintahan? Maksudnya, di dalam perintah itu ada akibat. Nah, ada akibat. Itu memberatkan perintahan. Ada akibat. Maka dikata ini khitabu taklifin. Khitabu taklifin. Artinya perintah yang menimbulkan akibat. Akibatnya pahala atau dosa. Nah, itu namanya khitabu taklifin. Sebab hukum syarak nanti terbagi dua. Nanti akan saya ceritakan setelah ini. Jadi, hukum syarak adalah perintah Allah Ta'ala terkait dengan perbuatan mukallaf. Arti mukallaf, kalau kita lihat kitab-kitab Arab, kitab Melayu, artinya yang diberi beban. Saya selalu mengartikannya tidak itu. Karena kalau itulah terjemah dari mukallaf yang diberi beban, maka akan timbul pemahaman bahwa hukum Allah adalah beban. Maka saya selalu menerjemahkan mukallaf yang diberi tanggung jawab. Jadi, perintah Allah terhadap perbuatan mukallaf karena memberatkan perintahan. Arti memberatkan perintahan, di dalamnya itu ada akibat. Maka dikatakan namanya khitabu taklifin. Perintah yang menimbulkan tanggung jawab. Karena yang bisa bertanggung jawab atau mukallaf yang bisa diberikan tanggung jawab itu adalah orang-orang yang baligh berakal. Ini nanti namanya hukum taklifi. Hukum taklifi. Ya, hukum yang sifatnya ada tanggung jawab. Kedua, menentukan sebab atau syarat atau mani. Hukum syarak yang kedua adalah menentukan sebab atau syarat atau mani. Mani penghalang. Mani penghalang. Ini di dalam bahagian kedua ini tidak ada tanggung jawab manusia. Maka itu yang kedua dikatakan khitabul wad'i. Khitabul wad'i. Perintah yang diletakkan. Namanya khitabul wad'i, perintah yang diletakkan. yakni yang ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Jadi hukum terbagi dua. Hukum syarak terbagi dua. Satu hukum taklifi, kedua hukum wad'i. Di hukum taklifi itulah adanya akibat pahala dosa, hukum wad'i enggak ada. Contoh, apa hukum mengerjakan solat zuhur? Kita akan katakan mengerjakan solat zuhur wajib. Itu hukum taklifi. Karena ada akibat. Dikerjakan akibatnya pahala,
ditinggalkan akibatnya dosa. Hukum taklifi, ada tanggung jawab. Apa sebab orang mengerjakan sholat zuhur? Apa tanda masuk waktu? Jadi kalau jawaban kita, apa sebab orang sembahyang zuhur? Sebab tergelincir matahari. Bukan sebab masuk waktu. Sebab tergelincir matahari lebih dulu dari masuknya waktu. Maka tergelincir matahari. Nah, ada tergelincir matahari, ada sembahyang zuhur. Kalau tak ada tergelincir matahari, tak ada sembahyang zuhur. Maka tergelincir itu adalah sebab. Nanti akan, tapi tak mendalam di sini. Ini sekedar pengantar untuk hukum. Jadi, nah di dalam sebab itu tidak ada pahala dosa kita, tak ada tanggung jawab kita. Mana bisa kita membuat satu tergelincir atau tidak tergelincir? Di luar kuasa kita. Dan sebab-sebab yang lain. Syarat wajib mengerjakan sembahyang itu adalah Islam. Kalau tak ada Islam, maka orangnya disebut Muslim. Kita langsung fokus ke Muslim. Kalau tak ada, atau kalau ia bukan Muslim, berarti tak ada syarat, maka tak wajib sembahyang. Apakah kalau dia Muslim wajib sembahyang? Belum tentu. Yang pasti, kalau tak Muslim, tak wajib sembahyang. Muslim belum tentu. Bisa jadi dia anak-anak. Nah, itu syarat. Nanti akan ada di bawah. InsyaAllah sikit-sikit lah. Nah, jadi sebab, syarat atau mani, ini namanya hukum wad'i. Arti hukum wad'i, hukum yang diletakkan Allah di luar kuasa kita. Oke. Sedangkan hukum yang menimbulkan akibat pahala dosa, itu namanya hukum taklif atau taklifi. Makanya kalau ditanya, ini hukumnya apa? Yang Anda mau hukum taklifi atau hukum wad'i? Kalau kita bincang secara spesifik dalam ilmu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol biasa, enggak usah lah, nanti bertengkar jatuhnya. Kan? Oke. Maka terbagi hukum syara' dengan dua makna ini. Satu ada memberatkan, yaitu pahala dosa. Yang satu diletak Allah begitu saja. Setelah digabung, maka terbagi hukum syara' dengan dua makna ini atas 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. Jadi kalau digabung hukum syar'i, yaitu hukum taklifi dan wad'i, menjadi 7. Padahal nanti kalau kita tengok Tuan Syekh tulis di bawah ini, tak beliau masukkan sebab, syarat dan mani. Tak apa, kita ikutkan aja dulu. Wajib. Apa wajib? Yaitu artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Makanya keliru, saya sembahyang zuhur ini tak mau mengharap pahala. Itu keliru. Mengapa keliru? Karena itu adalah hadiah atau bonus dari Allah Ta'ala. Dan itu sudah masuk di dalam perbuatan itu sendiri. Itu. Jadi saya sembahyang tidak mengharapkan pahala. Udah keliru. Sembahyang itu sendiri memang menghasilkan pahala. Jadi kalau kita tak mau atau kita tak mengharap, itu bisa tidak adab kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah yang kasih pahala itu di dalam perbuatan tadi. Gitu. Tahu-tahu kita katakan, saya tak harap. Nah, itu adab. Saya harap pahala. Karena pahala itulah tiket kita masuk ke dalam surga. Jangan lupa.
Ya, jadi kan kalau menurut tasawuf, tunggu dulu. Ini orang kadang-kadang campur loket-loketnya nih. Ya, dia campur loket nasi Padang dengan loket nasi lemak. Mana bisa sama? Ya kan sama nasi. Kalau gitu nasi basi pun nasi juga makanlah. Tak bisa. Kau bertekak? Enggak. Loket-loketnya mesti tepat. Loket-loketnya mesti tepat. Ini jangan salah, ya. Siapa wajib? Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunat, istilahnya banyak. Nanti wajib itu menjadi fardu. Istilah banyak, ya itu nanti dulu lah. Sunat artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tidak dapat dosa jika ditinggalkannya. Jadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa tidak, pahala tidak. Lantas orang ketika dibilang nggak mendapatkan dosa kalau ditinggalkan, lantas orang bilang kecil aja itu. Padahal kalau dia tidak lakukan, dia akan mengalami kerugian. Sebab tidak mendapat pahala. Walau tidak hasilkan dosa, dia rugi. Mengapa rugi? Ditolak. Kita akan menuju garis finish. Apa jadinya kalau waktu kita tidak menghasilkan pahala? Maka dia rugi. Tapi cara pandang kita umat Islam, akan sunat aja. Salah tuh. Padahal kalau ditengok-tengok justru raupan pahala banyak pada yang sunat. Bukan ada yang wajib. Wajib berapa kali lah? Salat 5 waktu, haji, zakat, puasa. Dah habis. Lebihnya. Jadi cara pandang. Tidak ada pedagang yang mau balik modal. Nggak ada. Apalagi rugi. Hidup ini kan bukan berdagang. Baca balik Al-Quran kata kita. Ayat-ayat Al-Quran katakan diantaranya Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, membaca bismillah terhadap surat At-Taubah di tengah ayat atau di tengah surat. Nanti ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Ada yang nanti yang dipangkal, ada yang mengata sunat, ada yang mengata makruh. Nanti khilaf lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli jiwa dan harta orang mukmin pakai surga. Itu dagang enggak? Maka ayat Quran itu banyak kontrak bisnis itu, transaksi bisnis. Ayat-ayatnya itu menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam dunia bisnis. Jadi sesungguhnya kita transaksi ini. Gitu. Tahu-tahu kita kata sunat kan nggak apa-apa. Padahal sunat menimbulkan kerugian bila tidak dikerjakan. Gitu. Tapi karena sikap kita nggak apa-apa, nggak berdosa, ya sudah. Gitu. Memang kita tak berdosa, tapi tak menghasilkan pahala. Kalau pedagang ini sesungguhnya kalau balik modal itu rugi apa untung? Kalau pedagang, ya rugi. Itu sunat ya. Jadi cara pandang sekarang. Kemudian haram. Haram artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya, dapat pahala jika ditinggalkannya. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu pun dengan syarat, karena takut pada Allah. Bukan karena yang lain. Udah lama tak main judi nih. Ya, ngapa gitu bang? Bangkrut dah apalagi. Jadi dia nggak main judi bukan karena takut kepada Allah, tapi karena bangkrut. Maka tak ada pahala dalam. Sama sekali tak ada pahala. Gitu. Kalau dia lakukan atau kalau dia tinggalkan itu karena Allah, maka ada pahala. Oleh karena itulah poros kita adalah karena Allah itu. Dan itu yang tahu hanya kita. Orang nggak tahu. So dia di dalam. Gitu. Dia di dalam. Jadi dia tidak lagi berjudi karena Allah. Dialah yang tahu. Kita tak bisa tahu. Karena itulah, karena tadi ujungnya takut pada Allah, itu sifatnya adalah ruhani dan di dalam. Maka ketika dia keluar menjadi ragu. Saya nih nggak menjudi nih karena takut sama Allahnya nih. Padahal kata-kata takut sama Allah itu sifatnya ruhani dan mestinya di dalam. Ketika dia dikeluarkan
maka patut diyakini ini bohong. Tapi tak bisa kita bohong, tak bisa kita kata bohong, karena yang tahu hanya dia. Tapi patut diyakini. Seluruh buah, bijinya di mana? Dalam. Nanti ada yang bantah tuh, jambu, monyet, kata awak. Nah, jangan sambung. Jambu tengok dia monyetnya. Maka ketika biji dipindahkan keluar, daging dipindahkan ke dalam, rusak. Rusak. Kita ini sudah terlampau biasa memindahkan yang dalam keluar. Saya takut Allah saja, kalau tidak ada nih. Padahal itu dalam. Pindahkan yang keluar. Ini keliru. Kan? Nah, jadi haram itu adalah kalau ditinggalkan, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, syaratnya takut pada Allah. Lantas orang bilang, kok agamanya sih takut saja. Kita kata, itu terjemahan khosyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab takut itu banyak sekali. Kalau dalam pemahaman kita takut itu khauf. Ketika disebut takut pada Allah, dia bayangkan seperti takut pada harimau. Ini salah. Takut pada makhluk mengakibatkan kita jauh dari makhluk. Takut pada harimau, jauh dari harimau, karena harimau makhluk. Takut pada Khalik, pada pencipta, menyebabkan kita dekat kepada pencipta. Salah satu makhluk Allah adalah neraka. Takut pada neraka, pada api. Neraka itu api, maka kita jauhi api. Takut pada Allah, kita dekati Allah. Terjemah takut pada Allah. Jadi takut dari makhluk. Itu khauf. Takut pada Allah. Maka disini bukan takut pada Allah sini, bukan takut dari Allah. Takut pada Allah itu khosyah, kita dekati. Gitu. Tiba-tiba dia bilang, nggak perlu takut sama apapun, yang takut sama Allah saja. Dia lupa takut dari makhluk dan takut pada Allah. Itu lupa. Takut dari makhluk khauf, takut pada Allah khasyah. Takut dari makhluk akibatnya kita jauh, takut pada Allah akibatnya kita dekat. Karena ini menggunakan bahasa Arab dan umumnya kita orang Indonesia tidak ahli dalam bahasa Arab karena bukan bahasa kita, itu normal. Maka diperlukan yang memahami bahasa Arab menjelaskan itu kepada umat supaya tidak miskonsepsi terhadap agama. Sehingga dia katakan tidak boleh takut kepada gelap, itu makhluk. Hanya takut kepada Allah. Berarti iman dia lebih tinggi dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa sendiri takut ketika tongkat berubah menjadi ular. Takut. Ini supaya jangan salah. Nah, jadi orang bersikap terhadap yang haram karena takut pada Allah. Siapa yang tahu? Kita. Tak ada yang tahu tuh. Macam mana saya tahu takut apa tidak pada Allah? Ilmu. Ilmu itu yang pentingnya. Nah, haram. Ini hati-hati ya. Haram ini satu akar kata dengan hormat. Menjudi haram, berzina haram, menipu haram. Berarti hormat. Iya. Yang dihormati adalah harga diri manusia. Jadi orang dilarang main judi karena agama menghormati manusia. Jadi bukan menghormati judi itu. Itu. Hormat bahasa Indonesia itu seakar kata dengan bahasa Arab. Haroma, tercegah. Gitu. Maka kita hormat kepada orang yang tidak main judi karena dia menjaga harga diri kita. Jadi bukan benda-benda itu yang kita hormati. Dari perspektif Islam, haram makan B2. Bukan berarti B2 itu dihormati. Tapi jiwa orang yang tidak melakukan perbuatan itulah yang dihormati. Tiba-tiba keluar kalimat Masjidil Haram. Berarti hukumnya haram. Nah, kan repot nih. Berarti hukumnya haram. Baru dijelaskan ulama, maksudnya tak boleh melakukan perbuatan-perbuatan haram di sana. Gitu. Oke lah. Tapi dari perspektif bahasa, Masjidil Haram artinya masjid yang dijaga kehormatannya. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran berarti melanggar kehormatan
masjid. Diharamkan main judi karena dijaga kehormatan orang yang dilarang itu. Nah, jadi bukan pada bendanya itu. Jadi, makanya kalau mau terhormat jangan lakukan yang haram. Gitu. Nah sekarang ini orang nggak malu melakukan yang haram. Gitu. Kita mengaji ini bukan sekadar ilmu loh, tapi untuk dipraktikkan. Menipu tuh haram, nggak ada menipu untuk baik, itu salah total tuh. Lil wasail hukmul maqasid. Terhadap sarana ditetapkan hukum yang sama dengan hukum tujuan. Kalau tujuannya baik, sarana juga mesti baik. Ini tiba-tiba ada kalimat, boleh menipu untuk baik. Macam mana jalan ceritanya itu? Itu kan sama saja dengan minum khamar yang syar'i. Tapi itu dengar-dengar, bukan ngaji dengar. Ngaji itu mesti dengar. Beda ngaji dengar dari ngaji dengar-dengar. Itu deh. Lah buktinya ini katanya. Perang kita kan nipu. Kalau jujur mana bisa? Oh bukan, itulah namanya taktik khida'ah. Al-harbu khida'ah kata Rasulullah. Bermula peperangan itu adalah khida'ah, taktik dan strategi. Berat nih kita ngadapin Libya, kata Perancis. Berat, pasukannya cukup banyak di padang pasir. Ternyata itu akal-akalan dari pasukan Libya. Mereka bentuk itu seperti orang pasir-pasir itu, atau kertas, atau apalah begitu. Nah, saya baca dalam sejarah pemimpin Libya, mereka buat. Sehingga dari jauh oleh Prancis dilihat sebagai pasukan orang. Inilah namanya al-harbu khida'ah. Tiba-tiba jumpa dua komandan. Komandan satu yang tanya sama komandan yang lain, jumlah pasukan kalian berapa? Masa dijawabnya? Jumlah pasukan kami sekian. Lah ini bukan perang namanya nih. Ini main catur. Catur nampak. Lantas dia kata, jumlah pasukan kalian berapa? Saya rasa jumlah pasukan kami akan mampu menghabiskan kalian dalam masa 5 menit selesai. Rasulullah lakukan itu. Di depan nampak musuh orang kafir. Kata Rasulullah, merahkan rambut kalian. Padahal rambut sahabat hitam-hitam. Dibuat merah. Supaya orang kafir kalah mob. Saking ngamuknya orang Islam, rambutnya berubah dari hitam menjadi merah. Al-harbu khid'ah. Bermula peperangan adalah taktik dan strategi. Tahu-tahu dipahamkan. Boleh nipu untuk baik. Lah itu kan haram. Berdosa. Orang memahamkan tadi. Memahamkan bahwa boleh nipu untuk baik. Padahal lakukan yang haram. Dosalah terus-menerus. Dosa terus-menerus. Padahal nggak ada tuh jalan ceritanya. Apalagi kita yang punya anak nih kan. Mau kemana? Dia panggil ayah dia. Ini mau ke rumah sakit nih. Padahal dia mau ke restoran. Dia bilang mau ke rumah sakit. Ini haram hukumnya. Nipu. Maka anaknya udah besar ada harapan jadi penipu. Baru kata ayah dia, udah ku masukkan kau ke ma'had tahfiz. Kok nipu juga lah kau. Orang ayah yang didik dari awal. Haram itu. Macam cara sekarang lah. Suka kali sekarang nih. Di mana sekarang? OTW kata dia. Nipu. Jalan kemana? Ya kan? Ini hati-hati. Itu hukumnya haram. Ya kan? Berdosa. Jadi jangan dilakukan. Dilakukan dia dapat dosa, ditinggal dapat pahala jika takut pada Allah. Makruh. Artinya barang yang tidak dapat dosa jika dikerjakan tapi dibenci oleh Tuhan dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah. Makruh dikerjakan berdosa tidak, berpahala tidak. Ya. Dan kalau ditinggalkan mendapat pahala, itu pun jika karena Allah. Lah orang sepele, kerjakan aja kan nggak dapat dosa. Padahal tadi ada kata kunci, tapi dibenci oleh Tuhan. Maka walau kita tidak berdosa, kita berada pada wilayah kebencian Tuhan. Nggak apa-apa lah dibenci, yang penting nggak dosa. Sebegitu rendahnya tauhid. Ini kan makruh aja, katanya. Maka tauhidnya rendah, karena kan nggak dapat dosa, katanya. Coba deh. Tapi semua itu karena Allah. Mubah, artinya harus. Harus ini bahasa kitab Melayu lah ya. Mubah artinya harus. Artinya harus itu boleh, halal.
pada syarak, yaitu barang yang terdapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakan ditinggalkannya adanya. Dikerjakan berpahala tidak, berdosa tidak. Sedangkan tadi di atas kita sudah ngaji, hukum taklif adalah hukum yang memberatkan. Ada pahala, ada dosa. Lantas kenapa mubah dimasukkan pada hukum taklif? Ini nanti namanya at-tasamuh. Jadi nanti masuknya at-tasamuh. Arti tasamuh ini kalau bahasa kita cincai-cincai lah. Mau kemana lagi? Udah masuk kan di sini. Itu namanya tasamuh. Kalau bahasa kita tasamuh ini ke lapangan. Lapang, ke sana boleh, sini boleh. Kira-kira begitu. Jadi karena mubah tidak hasilkan pahala, tidak hasilkan dosa, dimasukkan dia ke dalam hukum taklif karena tasamuh. Tasamuh itu lapang. Arti tasamuh itu lapang, boleh, luas. Ya. Maka yang mubah ini sebab niat baru bisa berubah menjadi ibadah. Hati-hati pakai kalimat semua tergantung niat. Salah nih. Penceramah-penceramah kita nyampaikan itu. Kesudahan itu terpahami betul di umat. Keliru. Semua tergantung niat. Kenapa kau mencuri? Ya niat saya melatih keterampilan tangan, Pak. Perbuatan ada 5. Atau secara umum terbagi 3. 1 ma'rufat, kedua munkarat, ketiga mubahat. Ma'rufat artinya baik. Ini baik terbagi 2. Wajib dan sunat. Di ma'rufat kalau salah niat dia jadi munkarat. Sembahyang 5 waktu wajib, sembahyang duha sunat, tapi salah niat jadi munkarat. Kenapa kau salat duha? Kabarnya kemari akan datang Pak Presiden, mana tahu ditengok nyawa kan tak ada dapat apa-apa. Itu sembahyang duha dia situ niatnya. Mengapa kau rajin sembahyang fardu di masjid ini? Atau sembahyang fardu sajalah. Rupanya ada harapan ini entah mana tahu ada proyek atau apa, maka dia jadi munkarat. Gitu. Jadi ma'rufat sebab salah niat dia menjadi munkarat. Munkarat itu 2, makruh dan haram. Makruh dan haram. Sebab baik niat dia tetap munkarat, tak bisa jadi ma'rufat. Munkarat walau baik niat dia tetap munkarat, tak bisa jadi ma'rufat. Contoh, merokok hukumnya katalah yang bilang makruh. Ya, katalah yang bilang makruh. Lantas dibelikannya rokok untuk si fulan. Niat dia menghormati dia sebagai guru. Maka itu tetap saja hukumnya makruh. Tak bisa jadi ma'rufat. Dia nih kebiasaan dia tuh sebelum tidur minum khamar tuh, maka saya beli untuk dia. Biar enak dia tidur. Tetap itu munkarat. Lain hal kalau eksepsi, rukhsah, itu lain hal. Kalau rukhsah itu bukan cerita normal, itu kaedahnya kaedah eksepsi lah. Gitu. Jadi munkarat dengan sebab niat baik tetap munkar. Tak bisa jadi ma'rufat. Baru yang ketiga mubahat. Di mubahat inilah, mubah tadi niat baik jadi baik, niat buruk jadi buruk. Apa contoh? Makan. Mengapa engkau makan? Menjaga amanah kesehatan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi pahala dia. Mengapa engkau makan? Biar sehat lagi badan, bisa nakut-nakuti orang. Itu dia haram. Karena dalam Islam tak boleh nakut-nakuti orang. Terlarang tuh. Jadi mubahlah bergantung niat. Hati-hati kalimat semua bergantung niat. Ya kan niat awaknya pula sekarang. Kalau niat awak makan B2 nih supaya merasakan salah satu nikmat Allah, apa masalah? Tak jadi. Apa niat korupsi? Bantu orang miskin? Tak jadi. Itu aja salah. Hati-hati kalimat semua bergantung niat. Kemudian sahih. Sahih itu sah. Artinya, inilah hukum wad'i. Ini hukum wad'i. Artinya barang yang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Ya dalam perbuatan itu kalau ada syarat dan rukun, maka disebut sah. Karena itulah kita harus mahir dalam hukum taklifi, hukum wad'i.
Dia curi pakaian, kemudian dia sembahyang. Sahkah sembahyangnya? Sah. Kalau terpenuhi syarat dan rukun. Bahwa Allah menerima tak menerima, itu bukan hukum wad'i. Sah, karena ada syarat rukun. Kalau terima tak terima berdasarkan penjelasan hukum syara, pasti nggak diterima. Berdasarkan penjelasan, itulah namanya ilmul yakin. Tapi apakah pasti nggak diterima di sisi Allah? Kita nggak bisa jawab. Sebab itu urusan eksklusif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sah atau sahih dalam hukum wad'i adalah jika terpenuhi syarat dan rukun. Jadi kalau pakai aturan agama, terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, sah. Batil. Artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, itu lawan sahih juga adanya. Tak cukup syarat, tak cukup rukun, batal lah dia. Tadi Anda sembahyang, pakaian Anda pas bagian auratnya terbuka, koyak tu, tak segera Anda tutup sampai habis sembahyang, sembahyang Anda tak sah. Yang penting hati kita. Itu kan hukum manusia bilang tak sah. Kalau hati kita ikhlas, Allah terima. Kacau lah ni. Awak ngeri juga bantahnya, karena awak tengok ada 3 tingkat serban dia. Mana bantahnya ni? Lupa dia. Ini bukan kita cerita Allah terima tak terima. Kita cerita hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum wad'inya kau batal kerana kurang syarat dan rukun. Dalam hal ini tentu kalau aurat dia syarat lah, bukan rukun. Jadi kita harus pandai-pandai menempatkan semua pada loketnya. Apa hukumnya makan ikan bakar? Tergantung. Kalau ada awak punya, boleh. Kalau tak ada, apa boleh buat? Mana-mana hukum lagi, nggak ada awak kan? Hilang sur dia nanya tu kan. Nggak ada nih, ada pun kalau nggak dikasih orang, kata awak. Ya kan? Padahal sebenarnya seluruh kita ini seluruh ilmu. Kalau ada syaratnya, ada rukunnya terpenuhi, apa masalah? Jadi hukum syara' inilah dia. Hukum syara' ini berdasarkan dari Allah Ta'ala, terbagi hukum taklif, hukum wad'i. Hukum wad'i itu nanti, kalau di sini ada 5 dia sudah nih. Sebab, syarat, mani, mubah dan sahih. Sebab, syarat, mani, mubah, sahih. Udah 5 itu. Mani itu penghalang. Kalau tadi sebab itu, sudah saya sebut. Sebab itu, dia ada hukum. Ada tergelincir materi, ada hukum. Tak ada tergelincir materi, tak ada hukum. Kalau syarat itu, dia tak ada, hukum tak ada. Tak ada dia Islam. Maka tak ada wajib sembahyang. Dia tak ada, hukum tak ada. Apakah kalau ada dia hukum ada? Belum tentu juga. Dia Islam, apakah wajib sembahyang? Belum tentu. Orang dia belum balik. Mani penghalang. Penghalang ni kalau dia ada, hukum tak ada. Mani penghalang. Kalau dia ada, hukum tak ada. Kalau ada portal, tak bisa lewat. Itulah mani. Kalau ada portal, tak bisa lewat. Apakah kalau tak ada portal, bisa lewat? Bisa? Belum tentu juga. Kalau awak tak mau ke situ. Itu dah. Apa mani? Contoh mani. Berbeda agama, tak boleh nikah. Itu mani. Ada beda agama, tak boleh nikah. Apakah kalau tak beda agama, boleh nikah? Belum tentu. Tak suka dia sama awak. Awak dah bawa semua. Dia tak suka. Itu mani. Kalau mani, dia ada, hukum tak ada. Dia tak ada, hukum bisa ada, bisa tidak. Macam kebalikan daripada syarat. Makanya kita mesti pandai. Ini sebab, atau syarat, atau mani, atau sahih, atau batal. Ada 2 lagi nanti, ada azimah, ada rukhsah. Mana ni sekarang? Payah ya bincang hukum ni. Payah. Tak semudah makan bubur sumsum. Sebetulnya kita mau mengaji. Sampai sini faham ni? Saya tak hafal. Tak apa. Faham dulu. Faham dulu. Jadi, maksud saya, bila kita bincang-bincanglah pakai ilmu. Sehingga naik kelas dia. Okey ya. Dah,
hukum adi. Nah, hukum adi. Ini hukum adat. Kan? Artinya hukum adi itu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang. Artinya tadi, ya atau tidak, ijaban atau salaban, ya atau tidak. Tetapi penetapan itu dengan lantaran berulang-ulang. Dah berulang-ulang tuh, tak usah dikaji-kaji lagi. Adatnya, kalau hujan, pasti basah. Pasti itu. Kena air awak pasti basah. Adatnya begitu. Usah kaji-kaji. Apa hujan? Apa basah? Habislah masa. Habis masa. Awak pun sudah basah. Usah kaji lagi. Lainlah kalau filsafat kajinya lah. Salah satu program KKN kami waktu itu adalah membuat pengajian. Ya biasa kan kalau kita kan satu grup tuh ada syariah, ada tarbiyah, ada macam, ada dari fakultas Usuluddin. Malam tuh kami bincang. Apa salah satu program kita? Membuat pengajian akbar. Persoalannya waktu itu, apa yang dimaksud dengan akbar? Karena di grup kami itu ada anak fakultas, ada Usuluddin jurusan filsafat. Apa akbar? Nggak dapat. Udah gini lah, kita boleh pengajian semi akbar. Karena nggak dapat apa yang dimaksud dengan akbar. Pengajian semi akbar. Semi itu apa? Nggak dapat juga, sudah nggak jadi pengajian. Itu kami bincang sampai jauh malam tuh. Sampai jauh malam. Nggak jadi. Asli nggak jadi pengajian. Mau akbar, mau semi. Jadi maksud saya bukan melarang kita berpikir secara falsafi. Tidak. Tapi hukum adat ini tak usah dibincangkan lagi. Karena udah kejadian, udah. Gitu. Ngapain mak? Goreng ikan. Mama tahu apa yang dimaksud dengan goreng? Kau makan aja nanti udah, kata mak. Selesai. Tapi secara ngaji filsafat itu perlu. Itu perlu untuk falsafah. Tapi secara hukum adat nggak perlu. Karena yang penting lantaran berulang-ulang. Inilah goreng, inilah rebus, inilah pindang, inilah gulai. Berulang-ulang dia. Begitupun serta sah bersalahan. Artinya boleh tak sesuai dengan adat tadi. Boleh tak sesuai dengan kebiasaan. Contohnya tadi, mendung, hujan. Mendung, hujan. Mendung, hujan. Tapi bisa tak bersesuaian dengan, bisa bersalahan. Artinya satu masa mendung, tak hujan. Ngapa tak pergi ngaji? Mendung. Karena dia takut hujan. Rupanya tak hujan, memang mendung terus. Tak hujan. Bersalahan. Jadi sah hukum adat itu bersalahan. Adatnya kalau kita kerja bergaji. Adatnya kerja bergaji. Bisakah bersalahan? Bisa. Satu masa kerja tak bergaji. Udahlah diam aja awak. Hukum adatnya kayak gitu katanya. Iya, hukum adat kata begitu. Benar, satu masa bisa kerja tak bergaji. Tapi hukum syarak mengatakan tak boleh membiarkan diri dizalimi. Maka kau mesti tuntut gajimu. Marah? Enggak ada marah-marah situ. Kita hanya menuntut. Menuntut bukan marah, hak kita. Karena kalau saya tak tuntut berarti saya menyalahi kontrak. Sebab kontrak dari awal setiap bulan digaji. Ternyata ini tak digaji. Ya jadi kau nggak senang kerja di sini. Karena senanglah Pak, saya maka kerja sini. Jadi kau nuntut kau. Karena kontrak awal kata gitu Pak. Marah kok? Enggak Pak, enggak ada marah. Awak senyum-senyum aja kok ini. Awak hanya nanya gaji awak bulan ini mana Pak? Enggak ada marah-marah. Apa yang marah situ? Datang yang satu, ikhlas saja. Ini cobaan dari Allah Ta'ala. Inilah merusak hukum syar'i itu. Ini merusak hukum syar'i. Karena syar'i kata tak boleh membiarkan diri dizalimi. Kalau kita nanya bagus-bagus. Assalamualaikum Pak. Saya duduk, saya mau tanya gaji saya bulan lalu mana Pak? Nuntut kok? Enggak nuntut, nanya aja Pak. Ini nanya aja. Mana apa masalah?
Itulah ketika tadi mau naik kereta api ke Tanjung Balai, membeli tiket pesawat ke Palembang. Kan kalau Allah mau bisa aja katanya. Inilah rem. Kalau Allah mau, kau langsung pergi Palembang bisa. Kau langsung pergi Tanjung Balai bisa. Usah naik kereta api. Kalau Allah mau. Tapi jangan lampaui hukum-hukum itu. Jadi hukum adat adalah ya atau tidak lantaran berulang-ulang. Itu yang penting. Ya atau tidak lantaran berulang-ulang. Serta sah bersalahan. Artinya bisa sekali dua dia tak bersesuaian dengan kebiasaan. Dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lain. Artinya, satu perbuatan, ini masuk tauhid dalam sebetulnya ini. Sejatinya bukan dia yang menimbulkan akibat. Zahir kita kata bahwa apilah yang membakar. Zahir kita kata kerjakulah yang menghasilkan uang. Itu mesti mulut bilang begitu. Tapi batin punya kesadaran bahwa kerja bisa menimbulkan uang, bisa tidak. Uang bisa dihasilkan dengan kerja, bisa tidak. Dalam. Jangan di luar. Inilah seiring luar dan dalam. Itu yang selalu saya kalau ngaji di mana-mana saya kata, apa warna semangka? Warna semangka apa? Hijau. Jangan bilang merah. Salah. Merah itu di mana? Di benak. Begitu mata kita bidang tuh semangka, murni hijau, di benak kontan merah. Apa kita tahu dia jual durian? Buahnya di hati. Begitu kita tahu itu durian, di hati kita berduri tidak? Tidak. Di hati kita kuninglah, putihlah, lembutlah, enaklah. Mana ada di hati duri? Begitulah. Kalau aku nggak kerja, nggak dapat uang. Di mana? Di mulut. Di hati, kita kata bukan kerja yang hasilkan uang. Tahu-tahu di mulut dia, ini pun kerja Allah yang ngasih uang nih, bukan kerja aku. Ngapa kau ucap-ucap gitu? Ini tempat kau kerja teken gaji. Jadi kata pihak apa? Kalau gaji itu pihak apa? HRD. Tahapul itu Hardi. Ya. Kata dia, ini gaji Anda. Anda kerja, Anda rajin gini-gini. Tunggu dulu Pak. Bukan kerja saya yang memberi bekas. Ini Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja pun bagus jadi ngaji aja kita sini katanya. Usah lagi buat pabrik ini untuk menghasilkan barang kata. Ini karena bapak-bapak, ibu-ibu semua karyawan-karyawati lah maka usaha kita ini maju. Tidak, semua karena Allah, bukan karena kami. Terkejut itu. Pemiliknya apalagi non-muslim kan. Ini ngeri. Tidak, dalam. Luar. Cuma dalam keyakinan kita bahwa satu bisa hasilkan satu, bisa juga tidak. Namun keyakinan kita bukan 1000%, bukan kerja kita yang menghasilkan uang. Bukan, sama sekali bukan. Semata-mata memang Allah Ta'ala memberi rezeki kita. Tapi itu tempatnya dalam hati. Di mulut kita mesti katakan, kerjakulah yang menghasilkan uang. Makanya kalau kita belajar agama betul, kita jadi moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu. Sehingga kita ceritanya agak lampau sedikit dan mau tutup kaji kita. Ternyata company tempat kita bekerja tutup. Company tempat kita bekerja tutup. Main di sini hukum akal atau hukum adat atau hukum syarak. Bisa mana-mana itu. Hukum adatnya, kalau sudah besar begini perusahaan, dia tak akan tutup. Nyatanya sekarang, tutup. Selesai. Jadi dia ini masuk benda-benda yang bisa ada, bisa tidak. Dan dia slow. Di mana slownya? Dalam. Nah begini ketetapan Allah Ta'ala. Tapi tak boleh membuat dia mati usaha. Dah begini tetap Allah dah lah. Suntuklah dia. Streslah dia. Peninglah kepalanya. Suntuklah dia. Streslah dia. Peninglah dia. Salah.
Salah. Mengapa salah? Karena berkeyakinan bahwa satu benda tidak memberi bekas pada benda yang lain. Ini fabrik ini tutup semata-mata kehendak Allah. Di mana tuh? Di hati, nggak bisa di mulut. Di mulut kita katakan ini fabrik tutup oleh karena barang-barang sudah tidak diinginkan lagi oleh masyarakat dunia. Maka ekspor mengalami penurunan, akibatnya defisit. Mau tidak mau ditutup. Salah kau. Ini semua karena Allah. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Oh, tinggi kau juga kawan ya. Dah tak bisa terikut lagi kalau gini. Jadi jangan bilang durian itu lembut. Salah. Durian itu berduri. Bisa nih, main luar dalam nih. Jangan coba-coba pindah dalam keluar. Jangan coba-coba. Biar dalam-dalam, luar-luar. Jadi, sebab contoh kita Rasulullah. Contoh kita Rasulullah. Alah kalau payah kali contoh Rasulullah, contoh sahabat. Beginilah, kalian kan baru datang nih dari Makkah ke Madinah nih. Ya kita bersaudara lah. Nah, begitu. Kata orang Ansor, itu kebun kurma saya ada, ambil untuk kau. Tak mau orang tuh. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Di Madinah ini pajaknya di mana? Aku mau jualan. Itu tauhid atau syariat? Syariatnya, luarnya. Apa sahabat tak tahu semua ini karena Allah? Nah, kalau cara kita udah sebab hijrah sekarang, mudah-mudahan dimudahkan Allah rezeki. Nyata sahabat tuh. Tanya dia, di Madinah ini pajak di mana? Dia mau jualan. Apa tak tahu dia kalau Allah punya kuasa bisa memberikan segala macam? Makanya contoh kita sahabat, main zahir, main batin. Zahir tetap berusaha. Allah mau kasih rezeki, kasih. Ada berusaha tak dapat, tak berusaha dapat. Itu urusan siapa? Allah, urusan Allah. Urusan kita, usaha tadi. Itulah hukum adat tadi itu. Cuma lagi akan datanglah, maka terbagi hukum adat 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Tak usah pun ngaji awak. Kalau kata Allah datang ilmu tu datang lah itu. Apa sibuk-sibuk kali ngaji gini. Yang penting hati kita ikhlas tawajuh pada Allah dah ada. Kalau gitu untuk apa keluar hadis Rasul talabul ilmi fardhah? Untuk apa? Untuk apa kerja para ulama melakukan rihlah menuntut ilmu? Untuk apa? Kalau tiba-tiba dengan begitu. Jadi kau ragu Allah Ta'ala bisa kasih ilmu. Awak pula gitu kan ya. Awak mau bilang enggak ragu tapi dia ni rajin ngaji mana? Bingung kesudahan. Tidak. Luar-luar dalam-dalam. Usaha kita nonton ilmu. Boleh faham nih? Tiba-tiba duduk aja ilmu bisa datang. Oh, sedaplah kalau gitu. Tak usah ada perguruan tinggi lagi. Kan? Tak usah ada tempat sekolah. Duduk aja dah. Dengan cara macam sekarang lah. Mau rezeki lancar. Kan itu beredar di media internet. Baca ini sekian kali. Baca ini sekian kali. Lancarlah tu rezeki. Awak kata, itu si Ali Yong kapan baca tu? Kata awak. Kok rezekinya lancar? Awak yang si baca-baca tak lancar. Apa yang salah ni? Terusnya, kapan-kapan sahabat Nabi ngamalkan ini? Supaya rezeki lancar. Itulah yang kita tak faham, merusak pemahaman terhadap agama. Tiba-tiba baca ini, baca ini, baca. Mau rezekinya bagus ini, mau usahanya bagus ini, mau keliru sama sekali. Kalau ada begitu maka sahabat yang pertama sekali melakukannya. Tapi dari Al-Quran mualim, nggak tahu kok syaitanir rajim pun ada di Quran, nggak tahu. Kalau itu masalah, syaitanir rajim di Quran ada, nggak tahu. Kalau perkara cerita Quran, jadi akan datang kita bincanglah nih ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Malam ni sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.